Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang beriman pada qadar dan qadar. Beriman pada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril berkenaan dengan iman. Tu'minu billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Maksudnya, hendaklah kamu percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhirat, untuk minibul qadari, dan beriman pula kepada qadar dan qadar, ya, khairihi wa syarrihi. Beriman pada qadar atau ketentuan baik dan buruk, itu menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian pengertian qadar dan qadar. Pengertian qadar menurut bahasa, qadar bisa berarti hukum, bisa berarti ketetapan, bisa berarti keputusan, bisa berarti pemerintah, bisa berarti kehendak, bisa berarti mewujudkan, dan bisa berarti pemberitahuan dan juga penciptaan. Menurut istilah Islam, qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Contohnya adalah penciptaan bumi. Kemudian qadar, pengertian qadar menurut bahasa bisa berarti hukum, bisa berarti kepastian, bisa berarti peraturan dan ukuran, bisa berarti ketentuan sesuatu perkara mengikut kadar yang tertentu. Dalam istilah Islam, qadar adalah perwujudan kehendak Allah terhadap semua makhluknya dalam kadar dan berbentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Contohnya qadar adalah usia manusia, misalnya si A umurnya 63 tahun. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa qadar itu rencana, sedangkan qadar itu adalah pelaksanaan dari rencana tersebut. Contohnya untuk qadar dan juga contoh ketentuan Allah sejak zaman azali bahwa manusia akan diciptakan untuk mendiami bumi dengan berbagai ketetapan. Kemudian dalil tentang qadar dan qadar atau qadar dan qadar itu seringkali disebut dengan takdir. Jadi dalil tentang takdir atau qadar dan qadar adalah dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran atau kadarnya. Kemudian dalil tentang takdir. Yang pertama surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau kering melainkan tertulis dalam kitabnya atau kitab yang nyata atau Allah Mahfud. Kemudian dalil yang kedua surat Maryam ayat 21 yang artinya, Ia menjawab, demikianlah keadaannya, tak usahlah diherankan, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan kami hendak menjadikan pemberian anak itu sebagai satu tanda yang membuktikan kekuasaan kami untuk umat manusia dan sebagai suatu rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Yang ketiga adalah hadis Nabi, yang artinya Allah telah menulis takdir makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi dalam jarak 50.000 tahun dan arasnya berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Kemudian takdir di sini itu dibagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan juga satu yang takdir mu'alak. Takdir mubrom atau takdir ilahiyah dan takdir mu'alak atau takdir ikhtiariyah. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang tidak dikaitkan dengan ikhtiar manusia. Jadi tidak ada ikhtiar manusia. Contohnya adalah kematian, jenis kelamin, jodoh, ya. Kemudian hari kiamat. Itu semua adalah tidak ada kaitan dengan ikhtiar manusia. Jadi walaupun manusia nggak ikhtiar,
Itu tidak bisa dirubah, atau bisa dikatakan takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Yang satu lagi adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah yang dikaitkan dengan usaha manusia. Jadi ini bisa dirubah dengan cara manusia harus berusaha. Contohnya apa? Adalah kepintaran atau bodoh atau pintar. Bodoh itu bisa dirubah kalau manusia berusaha dengan cara belajar dan giat. Kekayaan, kemiskinan, miskin bisa dirubah dengan cara manusia berusaha. Berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan kekayaan, untuk menghilangkan kebodohan, untuk menghilangkan kemiskinan. Kalau manusia sudah berusaha semaksimal mungkin, manusia disuruh berusaha itu wajib hukumnya. Nah, hasilnya itu kita serahkan sama Allah dengan cara kita bertawakal. Tapi yang jelas ini yang namanya kebodohan, kemiskinan, kerusakan alam, ini takdir yang bisa dirubah oleh usaha manusia. Manusia kalau berusaha untuk tidak merusak alam, maka alam tidak akan rusak. Kecelakaan juga bisa dicegah oleh manusia dengan cara kita berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan. Itu namanya takdir mu'alaq tadi yang bisa dirubah oleh usaha manusia. Jadi ikhtiar atau usaha itu wajib hukumnya. Kemudian ada 3 aliran takdir di sini. Ada aliran Jabariyah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Asy'ariyah. Aliran Jabariyah itu mengatakan bahwa takdir Allah segala sesuatu sudah ditetapkan, manusia tidak punya kehendak. Jadi nggak ada usaha apa-apa, udah tentukan Allah, udah nggak ada usaha apa-apa. Itu menurut aliran Jabariyah. Menurut aliran Qadariyah bahwa manusia bebas berkehendak sesuka hati. Walaupun sudah ditetapkan oleh Allah, manusia bebas berkehendak sesuka hatinya. Itu menurut aliran Qadariyah. Menurut aliran Asy'ariyah itu menengahi antara Jabariyah sama Qadariyah. Menengahi ada yang pasti tetap tak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Makanya tadi ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram, ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada pula takdir yang bisa dirubah. Itu menurut aliran Asy'ariyah. Kemudian hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Yang keempatnya adalah menenangkan jiwa. Nah, selain itu, masih ada hikmah yang lain, yaitu bertambah yakin pada kekuasaan Allah, tidak sombong apabila berjaya, tidak kecewa apabila gagal, mendorong kita berusaha dengan rajin dan istiqomah, dan juga yang selanjutnya adalah bersyukur apabila memperoleh nikmat dan tabah menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah. Nah, demikian itu materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.